Hai Sobat Pembelajar sekalian, bertemu kembali dengan saya Sonyanto di guruvirtual.id. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data stack. Mari kita simak video berikut ini. Baik Sobat Pembelajar sekalian, kita mulai pembahasan kita tentang data stack. Apa itu data stack? Data stack bisa kita asumsikan sebuah tumpukan data atau data yang seolah-olah menyerupai tumpukan. Jadi sekumpulan data yang seolah-olah menyerupai tumpukan. Kita asumsikan misalkan data itu kita asumsikan sebagai sebuah piring. Jika piring itu adalah sebuah data, maka untuk bisa menyusun piring, maka kita harus menumpuknya mulai dari bagian piring pertama di bagian bawah kemudian ke atas, ya. Yang paling atas adalah piring terakhir yang kita masukkan atau kita masukkan ke dalam tumpukan. Nah, dalam sebuah stack ya, dalam sebuah tumpukan data, kita bisa asumsikan seperti gambar berikut ini. Jadi ada stack empty atau empty stack ya, stack yang kosong, kemudian kita masukkan satu elemen data, kemudian kita masukkan elemen data yang lain, sehingga membentuk sebuah tumpukan data, seolah-olah membentuk sebuah tumpukan data. Nah, dalam data stack ini mengenal konsep LIFO, last in first out, atau kalau kita bahasakan sederhana adalah data yang masuk terakhir atau kita masukkan ke dalam tumpukan yang paling terakhir itu adalah data yang akan kita ambil pertama kali. Jadi yang terakhir masuk itulah data yang keluar pertama kali, last in first out gitu. Nah, pada data stack kita akan mengenal beberapa operasi. Pertama, operasi push yang digunakan untuk memasukkan data atau menambahkan data ke dalam tumpukan. Kemudian ada operasi pop yang digunakan untuk mengambil data dari tumpukan. Kemudian ada isEmpty yang untuk mengecek apakah tumpukan ini kosong atau tidak. Kemudian ada isFull yang digunakan untuk memeriksa apakah stack ini penuh atau tidak. Kemudian yang terakhir ada pick untuk melihat berapa sih ya nilai teratas dari sebuah tumpukan. Oke. Kita mulai dari operasi yang pertama, operasi push. Bagaimana operasi push itu kita gunakan? Ya, kita gunakan dalam konsep Python dan C++. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan bahasa pemrograman yang menurut teman-teman lebih mudah. Kita gunakan Python misalkan. Kita buat variabel di sini stack kemudian kosong ya. Ini kosong ini tidak ada, artinya ini empty ya, empty stack. Kemudian kita masukkan stack kemudian titik append ya. Kita gunakan append untuk menambahkan menambahkan data di dalam tumpukan. Kita buat stack append A, kemudian stack append B, C, dan seterusnya. Maka ketika kita print ya, kita print stack, maka yang tampil adalah A, B, C. Tetapi ketika nanti kita ingin buang data itu ya, kita ingin buang atau kita ambil data itu, maka nanti yang terambil pertama kali bukan A ya, meskipun di sini mungkin A yang pertama kali di input, tapi ketika nanti kita ingin ambil, maka C lah yang akan pertama kali diambil atau yang terakhir diinputkan itulah yang pertama kali bisa diambil atau dihapus gitu. Sama dengan C++ juga sama konsepnya. Jadi ini hanya perbedaan bahasa pemrograman saja. Tetapi pada prinsipnya adalah kita untuk memasukkan stack kita gunakan push ya, dalam Python kita bisa gunakan append ya. Kita buat stack kosong seperti ini, kemudian kita tambahkan stack append A, stack append B, stack append C, dan seterusnya. Nah, berikutnya untuk menghapus kita bisa gunakan perintah pop ya. Kita gunakan perintah pop. Ini yang tadi ya lanjutannya. Maka kita buat stack kosong, kemudian kita tambahkan stacknya A, B, C, D. Kemudian kita print urutan stack, maka urutan stacknya adalah A, B, C, D. Kemudian kita stack pop gitu. Stack pop ini untuk menghapus satu tumpukan, satu data di dalam tumpukan. Jadi satu baris. Maka ketika kita print nanti yang pertama yang tampil hanya A dan B. Karena kalau kita hapus satu baris, maka yang pertama kali dihapus adalah yang terakhir diinputkan, yakni C. Maka nanti ketika kita print di sini yang tampil adalah A dan B. Dalam bahasa C++ juga berlaku hukum yang sama, teman-teman. Jadi hanya perbedaan script saja, perbedaan fungsi saja di dalam bahasa pemrograman masing-masing. Berikutnya
ada is full dan is empty. Is full tadi kita sudah bahas di depan bahwa is full ini untuk memeriksa apakah stack ini penuh atau tidak. Kemudian is full untuk memeriksa apakah stack ini kosong atau tidak. Sehingga dengan dua function ini kita bisa mengetahui apakah nanti kita bisa menambahkan kembali data itu ke dalam stack ataupun tidak, atau apakah kita ingin memeriksa stack itu kosong atau tidak. Dengan begitu itu akan memudahkan kita untuk menambahkan ataupun menghapus kalau diperlukan data-data di dalam stack. Tetapi pada prinsipnya dalam konsep operasi stack kita mengenal dua operasi tadi, push dan pop, menambahkan dan mengurangi, karena prinsipnya stack itu adalah last in first out, yang terakhir masuk itulah yang pertama kali kita keluarkan. Nah, berikutnya karakteristik stack, teman-teman. Jadi karakteristik stack ada beberapa. Pertama, banyak algoritma yang berbeda seperti Tower Hanoi, Tree-Traversal, dan rekursi. Ini menggunakan struktur data stack. Kemudian stack juga diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list. Jadi kalau awal tadi kita buat stack kosong, sebenarnya kita juga itu pada dasarnya kita membuat array kosong. Kemudian kita masukkan stack, kemudian kita mengambil stack. Kalau array itu bisa kita ambil dari manapun, maka stack kita ambilnya dari bagian paling belakang atau yang terakhir dimasukkan. Prinsip stack ini last in first out ya, LIFO, last in first out, jadi elemen yang dimasukkan pertama kali akan muncul terakhir dan sebaliknya ya. Yang pertama kali dimasukkan akan muncul terakhir, yang terakhir kali dimasukkan akan muncul pertama kali atau bisa diambil pertama kali gitu. Kemudian penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Jadi kalau kita mau menambahkan data di dalam stack, itu kita hanya bisa menambahkan di bagian atasnya saja seperti ini. Jadi tidak bisa kita sisipkan bagian tengah tuh. Teman-teman coba bayangkan kalau kita punya tumpukan piring 200, kemudian kita ingin masukkan satu piring di tengah-tengah, alangkah sulitnya. Nah, stack itu juga begitu. Kita hanya bisa menambahkannya di bagian atasnya saja. Oke. Kemudian apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh namun masih dilakukan operasi penyisipan, maka akan terjadi stack overflow. Jadi ada istilah stack overflow, di mana ketika data itu ternyata sudah penuh, ya stacknya sudah penuh, tapi kita paksa untuk menyisipkan atau kita tambahkan data lagi, maka terjadi stack overflow. Nah, kemudian ada lagi stack underflow. Apa itu stack underflow? Apabila data itu sudah kosong, tetapi kita maksa untuk menghapus ya, walaupun sudah kosong kita paksa untuk perintah hapus. Nah, itu nanti terjadi stack underflow. Nah, supaya tidak terjadi dua kondisi ini, maka penting tadi untuk menggunakan script is full dan is empty. Cek dulu apakah stack itu penuh, apakah stack itu kosong, sehingga tidak terjadi kemungkinan dua ini, stack overflow dan stack underflow. Nah, plus minus stack. Nah, ini kelebihan dan kekurangan struktur data stack. Pertama, kelebihannya adalah manajemen data lebih efisien. Stack membantu mengelola data berdasarkan prinsip operasi LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list atau array. Jadi, kalau stack itu jelas konsepnya adalah LIFO. Jadi yang paling atas itulah yang diambil duluan. Jadi tidak ngacak-ngacak bagian tengahnya. Gitu. Kemudian manajemen fungsi yang efisien. Ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan. Kemudian kontrol atas memori, manajemen memori cerdas dan seterusnya. Jadi banyak kelebihan stack, teman-teman sekalian. Nah, kemudian selain itu juga ada kekurangannya stack ini. Apa itu? Pertama, ukuran memori terbatas ya. Ukuran memori terbatas. Memori pada stack cukup terbatas. Jadi memorinya ini biasanya memang terbatas sekali untuk memori stack. Kemudian kemungkinan stack overflow tadi itu. Jadi kemungkinan overflow, kemungkinan underflow itu juga sangat besar sekali. Maka penting ketika kita nanti menggunakan data stack, function is full dan is empty itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Kemudian acak tidak memungkinkan. Nah, ini tadi karena bentuknya adalah tumpukan ya, seolah-olah adalah tumpukan, maka tidak mungkin kita gunakan atau kita terapkan fungsi yang ada di array dan linked list untuk di stack gitu. Tidak mungkin ya, karena stack ini memang dirancang khusus supaya kita bisa mengambilnya hanya bagian atasnya saja gitu. Kemudian apalagi kekurangannya dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Kemudian apalagi yang terakhir penghentian yang tidak diinginkan. Jika stack berada di luar memori, maka dapat menyebabkan penghentian yang tidak normal. Nah, itu
plus minus tentang stack, tapi pada prinsipnya adalah bahwa stack ini bisa kita manfaatkan seefektif dan efisien mungkin sesuai dengan kebutuhan kita pada saat nanti merancang struktur data. Baik sobat pembelajar sekalian, demikian video tentang data stack. Selamat berjumpa kembali pada video-video berikutnya di guruvirtual.id.